Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkap di kita. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, selamanya. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat siang menjelang sore, pemirsa Jogja TV. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan baik. Terima kasih sudah selalu setia bersama dengan Jogja TV. Tadi di awal dalam bincang hari ini sudah dibuka sama teman-teman, ada Imung and Friends dengan Laskar Pelangi. Ini ceritanya adalah kalau nggak salah itu soundtrack film, ceritanya anak-anak ya itu ya. Nah, harapannya semua anak-anak Indonesia bisa di Laskar Pelangi gitu ya. Apalagi sebentar lagi akan ada generasi emas. Indonesia emas di tahun 2045. Baik, kalau ngomongin soal generasi emas kita harus menyiapkannya dari mulai dini. Nah, kenapa di awal saya menanyakan kabar Anda dan juga keluarga? Karena kembali lagi apapun yang terjadi di lingkungan, keluarga itu menjadi satu kunci supaya kembali lagi nanti ke depan kita bisa dapat generasi yang terbaik. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal keluarga, tidak hanya ibu, ayah juga ikut turut serta dalam mendidik putra-putrinya. Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Ya, ada satu hari di mana ini tidak banyak orang tahu, tapi sebenarnya ini adalah satu hari nasional, yaitu Harganas. Bukan jual beli, bukan yang online-online, bukan, tapi Harganas ini adalah Hari Keluarga Nasional. Nah, diperingati setiap tanggal berapa? Kemudian apa saja sih yang dilakukan setiap peringatan Hari Keluarga Nasional ini? Di studio sudah ada narasumber yang siap nanti akan berbincang dengan saya. Saya akan tanya banyak hal terkait dengan Harganas plus temanya tahun ini apa. Di samping saya persis, beliau ada Ibu Witriastuti Susani Anggraini SEMM. Beliau adalah penanggung jawab bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fira dan Bapak Ibu semua. Iya, pemirsa. selamat sore Jogja TV. Jogja Baik, TV, terima kasih iya. sudah bergabung bersama dengan kami. Seragam BKKBN tetap Iya. harus menjadi maskot ya. Jadi tadi nggak usah ganti Bu, ini aja. Gitu. Siap. Oke, baik. Kalau berbicara BKKBN pasti orang-orang mau mikirnya adalah keluarga berencana. Betul. 2 anak Iya, cukup. iya. Tapi nggak cuma itu aja kan Bu ya, Iya, yang diurusin sama teman-teman BKKBN. Siap. Banyak ya. Betul. Mhm. Jadi Mbak Fira, BKKBN itu menyasar bahkan dari kandungan sudah menjadi sasaran kami ya. oke. Bahkan calon pengantin belum punya perencanaan kita Iya, sudah iya, iya, sasar. iya. Kemudian Oke. ibu hamil, ibu pasca salin, Iya. bahkan baduta, balita, pasangan usia subur, kemudian remajanya sendiri sampai bahkan lansia begitu ya. Bahkan diurusin Betul, semua, iya ya. gitu. Jadi kalau dulu kalau tahu BKKBN itu taunya hanya KB. kontrasepsi begitu ya. Nah, sekarang mungkin bisa melalui Hari Keluarga Nasional tadi Mbak ini, Fira betul. sampaikan ya. Harganas, Hari Keluarga Iya, Nasional. betul. Ini orang nggak banyak tahu Bu. Betul. Karena Jadi- mungkin bukan hari libur. Iya betul, karena Hari Keluarga Nasional ini sebenarnya sudah diperingati secara sebagai hari besar, tetapi memang tidak hari libur. Oke. Tepatnya adalah setiap tanggal 29 Juni. Sudah berapa kali? Betul. Nah, ini tahun 2023 ini kita ke-30, peringatan oke. ke-30 Iya, iya, begitu iya, ya. iya, iya. Jadi awalnya dulu memang ruhnya itu adalah kembalinya para pejuang gitu ya. Oh, ini cerita Kembali dulu kepada nih. keluarga Iya, begitu. Ini oke. sehingga ini apresiasi bagi keluarga-keluarga dari pemerintah ini karena tadi kembalinya keluarga para pejuang ini ke keluarga, keluarga. begitu ya. Terus kemudian tahun 2014 ini ada
keputusan presidennya Ya. nomor 39 tahun 2014 di mana tadi yang disampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional diperingati sebagai hari peringatan nasional, tetapi memang bukan hari libur Ya, begitu. ya, Tapi ya. peringatannya adalah rangkaian kegiatan ini sampai di puncak acara ini memang dirayakan oleh seluruh keluarga Indonesia. Oke, baik. Nah, untuk tahun ini Iya. temanya apa gitu ya? Iya. Kemudian bagaimana acara-acara yang ada dalam peringatan Hari Keluarga Nasional? Nanti akan kita tanyakan lebih lanjut ya. Saya sudah dikode untuk break dulu. Tenang, saya tahu. Dan tema kita hari ini adalah menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Nah, kayaknya nih ya, yang menjadi tema Hari Keluarga Nasional juga nggak akan jauh-jauh dari stunting. Leres ya, Bu? Ya, siap. Karena ini memang sedang menjadi sorotan dan prioritas kita ya. menuju ke tadi bebas stunting untuk Oke. Indonesia. Oke, betul. baik. Setelah yang satu ini tetap bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, Delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak, Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PCV dan rotavirus. Kalau PCV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya, itu 13 Juni 2022. Nah, kalau yang rotavirus itu masih nanti, Pak, 2023. Nah, itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGC. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TB dan juga HPV. Oh, itu biar sehat Nah, Bu. iya toh. Ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati udah ya. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bincang hari ini mengangkat tema mengenai menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Dan acara ini juga diselenggarakan dalam rangka ini adalah satu dukungan mensukseskan rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-30 tahun 2023. Jadi ini adalah kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu hadir juga di studio sebagai narasumber yang kedua, tamu saya juga. Beliau adalah Ibu Endang Pamungkasiwi, SKM MKes selaku Kabid Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Fira. Jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang di sela-sela kesibukannya Matur Nuwun sudah rawuh di sini. Sama-sama. Iya, tema kita nih stunting Bu. Tadi sedikit saya sudah ngobrol dengan Bu Witri terkait dengan Harganas Bu ya. Tapi kalau dengan Dinas Kesehatan pasti nanti ujungnya lebih spesifik ke stuntingnya nih. Lagi jadi prioritas ya Bu ya. Betul. Di mana-mana kita ngomongin stunting gitu. Ya, siapapun. Siapapun. Orang stunting. Karena kita nggak bisa terus melihat stunting setelah anak lahir gitu ya, memang harus dipersiapkan. Nah, melihat stunting yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, menurut Ibu seperti apa kondisinya saat ini? Iya. Kita itu perjalanannya cukup panjang ya. Artinya sudah berapa tahun ya kita berusaha untuk menekan angka stunting yang ada di wilayah DIY Iya. ini. Terakhir tahun 2021 angka kita itu masih ada 17,3%. Itu 2021. Itu termasuk 2021. tinggi Bu di skala nasional. Jadi kita itu di posisi antara 5 besar Oh. terbaik. 5 besar terbaik yang angka stuntingnya tertinggi. Bukan, Oh, bukan. terendah. Terendah. Oh, Terendah. oke. Nah, tahun 2021 itu 17,3. Ya. 2022 hasil survei status gizi Indonesia kita itu angkanya mencapai 16,4. Artinya turun. Ya. Oke. Ya. Targetnya menurut amanat peraturan Presiden nomor 72 Ya. tahun 2021, tahun 2024 secara nasional angkanya itu harus mencapai 14%. Oke. Targetnya 14%. 14%. Jadi DIY kurang lebih sekitar 2%-an ya yang Ya. harus kita turunkan. Iya, iya. Nah ini bukan sesuatu perkara yang mudah ya bagi kami. Kalau kemudian tidak ada komitmen pimpinan kepala daerah, tidak ada kolaborasi, terintegrasi program-program antara OPD Ya. untuk berupaya menekan angka stunting ini. Ya, karena faktor penyebab stunting ini multifaktor. Ya.
Kalau kesehatan mungkin nanti akan banyak bergerak bagaimana upaya intervensi spesifiknya. Oke. Sementara harus didukung juga oleh intervensi sensitif oleh institusi atau OPD-OPD lain, begitu. Misalnya BKKBN dengan penguatan keluarga berencananya, dengan program dapur dahsyatnya dan lain sebagainya. Dinas sosial dengan PKH-nya, misalnya gitu. Kemudian dinas pendidikan tentu dengan bagaimana mengedukasi masyarakat, DP3 AP2, dengan bagaimana perubahan perilaku. Karena ternyata stunting ini juga dipengaruhi oleh faktor perilaku yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi banyak institusi atau OPD yang nanti akan berperan untuk menekan angka stunting yang ada di DIY. Termasuk dalam hal ini media. Ya, Jogja TV juga harus terlibat begitu. Salah satunya ada talk show ini nih, ini sebenarnya salah satu intervensi juga nih. Betul, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman stunting itu seperti apa, bagaimana upaya mencegahnya. Kemudian kalau sudah terjadi stunting harus seperti apa yang dilakukan oleh keluarga. Baik. Nah, ini juga termasuk para kader yang ada di lapangan juga harus tahu banyak nih hal-hal yang seperti ini ya. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi ke permasalahan stunting yang menjadi prioritas di daerah istimewa Yogyakarta, kita ke Hari Keluarga Nasional. Ini juga temanya nggak akan jauh-jauh dari stunting ya Bu? Temanya apa tahun ini Bu? Menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Ya, memang ini ke sana untuk harapannya seperti tadi disampaikan Bu Endang, bagaimana Indonesia maju tanpa stunting. Gitu. Nah kemudian dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ini, apalagi temanya ini sama dengan tema yang kita angkat ya, apa yang menjadi acara selama di nasional mungkin dan di DIY? Jadi rangkaian acara ini memang rangkaian kegiatan ini sudah dimulai bahkan sejak bulan awal tahun ya. Kita adakan motivasi, misalnya seperti tadi Ibu sampaikan, tugas kami memotivasi keluarga untuk ber-KB seperti ya. Kita ada yang namanya lomba motivator KB pria gitu ya, bagaimana jadi bukan KB perempuan aja yang betul ya pria. Ini kita alhamdulillah untuk DIY ini juara 1 tingkat nasional yang nanti akan menerima semacam apresiasi penghargaan di acara puncak. Kemudian ada seminar, kemudian juga di saat nanti puncak itu ada semacam gelanggang dagang begitu ya, bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga ini melalui kelompok-kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor ini juga menjadi tempat untuk menyampaikan apresiasinya, produknya dan sebagainya. Kemudian seminar dan sebagainya, termasuk kami ada pemberian penghargaan bagi bupati wali kota mendapatkan penghargaan terkait dengan kinerja kabupatennya untuk program Bangga Kencana, program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Alhamdulillah tahun ini Bupati Gunung Kidul, Bupati Sleman dan Bupati Bantul menerima penghargaan. Nasional nih ya Bu? Nasional ya. Nah puncaknya akan kami diselenggarakan pada tanggal 6 Juli di Banyu Asin, Sumatera Selatan, Mbak. Jauh sekali. Iya betul. Nanti Insya Allah Bapak Presiden rawuh di sana juga. Di sana ya. Itu ya, segala penghargaan, kemudian apresiasi kepada masyarakat ya, di sana juga digelar semacam bedah rumah tadi untuk yang risiko stunting tadi. Gitu. Untuk di DIY-nya Insya Allah nanti di Kabupaten Bantul pada tanggal 10 pusatnya Juli. Di sana? Ya, nanti ya, karena bergiliran setiap tahun berbeda kabupaten tahun kota. Kemarin di kota Yogyakarta, tahun ini di Kabupaten Bantul, hampir serupa untuk memberikan penghargaan bagi para penggerak, pengelola program begitu, mendapatkan apresiasi penghargaan. Dan kami juga menggandeng mitra-mitra kerja yang juga peduli sebagai bapak asuh anak stunting, Mbak. Ya, di antaranya besok akan ada MOU Ibu dari Basnas DIY dengan BKKBN, kemudian dari Kadin juga, termasuk dari Bapak Kapolda ya terkait dengan menyasar kepada para remaja untuk peduli stunting. Ini MOU yang ditandatangani tentang apa Bapak Asuh tadi Bu? Ya terkait dengan percepatan penurunan stunting. Jadi kepedulian mitra untuk bisa menjadi tadi Bapak
asuh anak stunting dengan tadi mungkin memberikan tambahan gizi berupa kami itunya berupa telur Mbak. Ya, telur ini diharapkan gizi anak melalui nanti Bu Endang bisa cerita lebih banyak kepada protein hewani begitu ya Bu. Di antaranya yang termurah adalah telur gitu. Oke, baik. Jadi artinya gini, kalau ngomongin stunting, ngomongin keluarga, ngomongin soal kualitas anak, kadang-kadang kan cuma ibu aja nih yang menjadi pusat perhatian ya. Apa-apa yang disalahin ibu. Tapi perlu itu ayah juga ikut andil di sana. Iya, betul. Untuk itu jadi, ada peran ayah. Peran ayah ya. Kita juga harapkan ya peran ayah untuk turut juga ya. Bahkan untuk pencegahan stunting kita ada harus menyasar kepada risiko keluarga risiko stunting ya misalnya dari calon pengantinnya nanti Bu Endang bisa cerita kalau remaja putri harapannya kan tidak anemi ya Bu kemudian lingkar lengannya cukup harus berapa? Dan sebagainya dan tidak termasuk yang laki-lakinya tidak merokok dan sebagainya ini juga itu dari calon pengantinnya kemudian ibu hamilnya saat hamil pemenuhan gizinya dan sebagainya itu sudah diperhatikan kemudian ibu pasca persalinan badutanya termasuk balitanya gitu ini jadi memang masih ada juga di Jogja tadi Ibu sampaikan masih 16,4% yang harus kita sasar untuk tadi pengentasan stunting. Oke, untuk turun minimal 2%. Alhamdulillah bisa turun lebih dari 2% gitu ya. Targetnya di 2024 ya? 2024. Tinggal 2 tahun nggak sampai. Nggak sampai 2 tahun. Ayo ini harus kerja bareng, ini harus dikeroyok bareng-bareng gitu ya. Kita ada yang namanya tim percepatan peran stunting Mbak. TPPS kita ya. Kalau di Jogja ketuanya adalah Bapak Wakil Gubernur. Di sana di mana anggotanya ada seluruh tadi yang Ibu sampaikan lintas sektor, instansi terkait, bahkan mitra-mitra kerja kita. Tadi pentahelix pemerintahan, kemudian perguruan tinggi, kemudian akademisi, masyarakat itu sendiri dan pastinya media. Termasuk dunia usaha juga ya? Betul, iya pelaku usaha. Pelaku usaha juga masuk ke sana ya. Betul. Saya ke Bu Endang lagi, Bu Endang kalau tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait DIY itu stunting, nilai stunting seperti apa gitu. Nah ini kan kita intervensinya harus mencegah ya kan? Betul. Dan mencegah itu tidak begitu bayi lahir baru wah ini ketahuan dan segala macam. Kalau nggak salah tuh sebelum mereka menikah, itu sudah ada pranikah yang mereka harus kayak ikut pelatihan lah, short course perkawinan. Seperti apa Bu? Mungkin bisa cerita tuh. Iya, jadi mencegah itu sebetulnya kan prinsip pencegahan itu akan jauh lebih mudah, lebih murah daripada kita mengobati. Kalau sudah terlanjur jadi stunting, itu untuk dikembalikan seperti jalur pertumbuhannya, jalur perkembangannya, itu sudah tidak bisa dilakukan kalau mereka memang sudah lewat usia 5 tahun begitu. Jadi kenapa balita itu benar-benar harus posyandu tiap bulan? Betul. Ya kan? Nimbang dan mengukur lingkar kepala. Karena apa? Karena utamanya kaitannya dengan kemampuan kognitif anak. Jadi kalau anak sebetulnya pertumbuhan otak itu, stunting itu kan ketakutannya, kekhawatiran kita tidak hanya dari ukuran fisiknya, tetapi dari kemampuan kognitifnya juga. Nanti kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, yang kita akan menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kalau itu pertumbuhan otak, sebetulnya itu dimulai sejak kapan? Sejak mulai terjadinya konsepsi di dalam kandungan ibu itu kan. Jadi saat pembuahan tuh. Pembuahan, kemudian anak di dalam kandungan ibu itu sudah mulai tumbuh. Nah, otak itu ketika bayi lahir 25% seperti otaknya orang dewasa. Ini 25%. Selebihnya? Selebihnya sampai usia 2 tahun. Itu pertumbuhan otak sudah mencapai 80% otaknya orang dewasa. Nah, ketika ini terlewati, maka masa emas ini akan terlewatkan dan tidak bisa kita kembalikan lagi. Nah, 20% itu nanti masa pertumbuhan itu selesai. Tinggal kita menstimulasi kemampuan kognitifnya. Jadi kalau itu sudah lewat, ya sudah. Itu nggak akan bisa kembali generasi kita itu. Baik, artinya stunting ini mungkin ada beberapa masyarakat yang baru menganggap stunting itu lebih ke kerdil, anaknya kecil, nggak tumbuh-tumbuh. Tapi sebenarnya nggak itu ya Bu ya, secara otak pun juga pembentukannya di 2 tahun pertama memang. Jadi ibaratnya kita tuh lagi bikin pondasi ya Bu ya? Betul, makanya kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kenapa kemudian pertumbuhan otak itu bisa terganggu ketika di dalam kandungan ibu? Ini karena ada banyak faktor. Satu, ibu mungkin sakit.
ketika sakit asupan Gizinya? gizinya yang masuk itu dipakai untuk Pemulihan si ibu. Oh, oke. Bisa juga karena memang asupannya sendiri kurang. Nah, ketika ibu itu asupannya kurang, sementara ibu ada di dalam kandungannya ada janinnya yang sedang tumbuh, ibu sendiri mencukupi kebutuhannya. Kalau itu kurang kan berarti asupan yang ada di dalam kandungan ibu juga akan berkurang. Ya. Sementara organ-organ vital itu sedang mengalami pertumbuhan di dalam kandungan Di dalam ibu. kandungan, iya. Termasuk dalam hal ini adalah otak. Oke. Begitu. Iya, iya, iya. Nah, tadi Mbak Vira menyampaikan, Bu, itu proses pencegahannya sejak mulai kapan? Iya. Sejak lebih dini kita harusnya memutus mata rantai ini. Iya. Begitu. Lebih dini tuh di mananya, Bu? Iya. Jadi sebetulnya ini suatu lingkaran setan begitu Iya, ya. Ketika saya stunting, saya akan berisiko melahirkan anak stunting kalau saya tidak diintervensi dengan yang seharusnya. Oke. Gitu. Sehingga kan kemudian sekarang kita mulai dulu dengan memotong mata rantai itu pada remaja putrinya. Oke. Ternyata Mbak Vira di remaja putri kita itu permasalahannya cukup banyak. Salah satunya, Bu, Nah, modal dasarnya di remaja putri kita yang nanti sebagai calon Ibu? yang akan melahirkan generasi penerus, Ya. angka anemianya masih tinggi. Oh, oke. Nggak boleh itu Nggak sebagai boleh calon ibu. gitu. Nanti akan berisiko untuk kan dia merupakan indikator kekurangan gizi Iya, anemia itu. iya. Kemudian dia akan berisiko melahirkan anak-anak yang stunting tadi. Iya. Atau bahkan tingkat fatalnya dia akan meninggal waktu melahirkan. Karena gitu. dia kekurangan darah. Ya. Kemudian ibu hamil dengan kekurangan remaja putri dengan kekurangan energi kronik. Di mana lingkar lengannya kita ukur dengan lingkar lengan. Oke. Kok lengan diukur-ukur gitu ya kayak penjahit. Iya. Itu salah satunya. Itu dengan memastikan cara itu. supaya siap untuk Betul, menjadi ibu. ya. Oke. Jadi lingkar lengannya tidak boleh kurang dari 23,5 Oke. cm. Oke, itu baru 2 ya. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang Masih harus banyak dilakukan. lagi. Ini pencegahan. Jadi sebelum menjadi pengantin, ya kan, betul, ibunya. iya. Sebelum ketemu sama calonnya, ini harus ada yang seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dalam bincang hari ini. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Doh, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak, Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya itu 13 Juni 2022. Nah, kalau yang rotavirus itu masih nanti, Pak, 2023. Nah, itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGJ. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TD dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh, Bu. Iya toh, ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati ya, Dek. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merobek hatiku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merebut senyumku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, tapi itu tak akan lama. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku cari jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa merebut senyumku, tapi aku tahu obatnya. Ya baik teman-teman, ada Imung and Friends. Itu tadi manusia kuat, jadi nggak cuma sekedar fisiknya yang kuat, secara intelijensi juga harus kuat, otaknya juga harus kuat. Kembali lagi menuju ke generasi yang unggul di 2045 nantinya, mau menuju ke generasi emas gitu ya. Makanya kenapa kita bahas mengenai stunting, kenapa kita bahas pencegahannya dari mulai mana sih gitu. Apalagi putra-putri Anda ini sudah mulai remaja putri, ini harus waspada gitu ya. Harus benar-benar di-keep apa yang harus dilakukan supaya bisa melahirkan generasi-generasi non-stunting. Kita lanjutkan lagi, tadi Bu Endang belum selesai mengenai remaja. Kita pencegahan di remaja dulu. Satu, dia jangan anemia. Betul. Kedua, apa Bu tadi? Jangan sampai terkena kekurangan gizi kronis. Ya. Akhirnya jadi lingkar. Ada sekarang pada niru-niru yang di luar-luar Bu. Makin kurus makin seksi katanya. Iya. Gimana? Foto model. Foto model. Nah bagaimana? Setelah itu apalagi yang harus dicek sebagai remaja putri calon ibu? Iya. Mestinya kan para remaja putri ini juga jangan sampai kemudian dia dalam kondisi sakit ya. Iya. Sakit apapun gitu. Jangan terkena penyakit infeksi, jangan terkena penyakit tidak menular. Karena begitu dia terkena infeksi, maka asupan gizi yang masuk di dalam tubuh juga akan terpengaruh begitu. Dan tentu untuk memperkuat kondisi tubuhnya, proses metabolisme bisa berjalan dengan baik kalau kemudian diikuti dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Dan yang lebih penting lagi adalah asupannya yang cukup dengan gizi seimbang tadi. Ya. Kalau dulu kan slogannya 4 sehat 5 sempurna, sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Karena begitu dikatakan sempurna kalau sudah minum susu. Nah, sekarang bukan begitu, tetapi gizi seimbang sesuai dengan kelompok usianya. Ya. Jadi ketika mereka masih dalam masa pertumbuhan, proteinlah yang kemudian menjadi faktor utama untuk mendukung proses pertumbuhannya. Ya. Ketika itu kita masih masuk pada kelompok usia lansia, kita hanya butuh yang lebih banyak itu adalah vitamin dan mineral serta serat. Jadi nanti gizi seimbang itu antar kelompok umur akan berbeda-beda. Nah maka untuk menggerakkan anak-anak remaja ini supaya mereka bisa hidup sesuai dengan masa pertumbuhannya dan mencegah terjadinya stunting, dilakukanlah gerakan-gerakan yang ada di masyarakat. Nah kami fokus saat ini pada sekolah-sekolah dengan kegiatan aksi bergizi. Seperti apa tuh Bu? Ya, di mana mereka kita membudayakan di sekolah itu satu untuk melakukan sarapan pagi bersama para siswa, mengenalkan dengan makanan gizi seimbang yang seperti apa. Kemudian yang kedua melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga minum tablet tambah darah bersama. Ini di sekolah-sekolah. Lalu kita masuk ke setelah remaja adalah usia produktif. Satu lagi di remaja ini kita juga mengenalkan dengan pendidikan
kesehatan reproduksi. Oh ya, Ya, oke, supaya oke. mereka juga mengenal Betul. harusnya seperti apa. Betul. Harus usia berapa sih yang Iya. yang cukup untuk mengandung gitu ya? Iya, menikah, Menikah di mengandung usia itu berapa? alat-alat reproduksi kita memang harus benar-benar siap. Oke, Tidak hanya pada remaja putri, tetapi remaja putranya pun juga demikian. oke. Ada batas usia di mana Berapa mereka sih Bu, boleh menikah. batas usianya supaya masyarakat juga makin paham? Iya, untuk putri 20 tahun ya, Bu. 21 tahun. 21 tahun. Iya, Ya, oke. untuk putra itu Laki-lakinya 25 tahun. 5 tahun. Ya. Itu sebenarnya bukan masalah usia tapi lebih pada persiapan Kesiapan alat reproduksinya. alat reproduksinya ya. Betul, ya. Oke. Jadi kalau mereka belum matang, efeknya kualitas yang akan dilahirkan itu akan berpengaruh. Oke, baik. Gitu. Ya, saya mau pindah dulu ke Bu Witri nih. Kalau tadi sudah dari remaja, nih saya mau pindahnya ke yang dia sudah produktif, dia siap untuk menikah. Karena sebenarnya standarnya tuh 20 ya Bu, cuman Indonesia nambahin Iya. satu lah. Kalau misalnya ada yang iya. meleset-meleset masih. Undang-undang perkawinan kan 19. 19 ya, tapi Kemudian harapannya itu kalau di atas 20 tahun itu kesiapan ya. Lebih Untuk siap ya. reproduksinya itu siap. Untuk Oke. perempuannya Oke. harapannya 21 tahun. Nah. Untuk laki-lakinya 25 tahun. Nah, ini gimana kita Iya. bisa apa namanya? Kan tetap harus diawasin terus ya. Betul, iya. Bagaimana pengawasannya? Ada programnya nggak Bu? Ya, betul. Jadi kita menghimbau melalui edukasi. Tadi Ibu sampaikan tentang Cash Pro. Ya. Jadi kita remaja ini kita punya tagline ini. Apa, Bu? Zero dari 3 masalah. Oke, Yang yang pertama pertama? adalah masalah jangan seks bebas, Oke. tidak nikah dini, Oke. dan satu lagi tidak narkoba. Oke. Nah, tidak nikah dini ini harapannya usianya 21 untuk perempuan, laki-laki Oke. 25 tahun. Oke. Ya. Itu nanti pokoknya jangan 4 terlalu muda, Ya. terlalu tua, Ya. terlalu dekat dan terlalu banyak jumlahnya. Ini untuk Gitu. anak maksudnya? Semua. Oh, semua. Semuanya kita Oke. 4 terlalu, tidak Ya. terlalu muda kan tadi ya Kurang dari 21 gitu ya, perempuan. Nah, ini caranya kita melalui edukasi. Khusus bagi calon pengantin kami tadi yang disampaikan Ibu Bu Endang Endang. tadi kita punya program namanya aplikasi LC Mil. Apa tuh, Bu? Elektronik siap nikah dan siap hamil. Oh, ini untuk calon pengantin? Calon pengantin. Jadi Oh. tadi kalau dia sudah 21, Iya. tapi diharapkan misalnya akan menikah, mendaftarkan pernikahannya itu 3 bulan sebelumnya. Oke. Artinya 3 bulan itu dia sudah bisa dipantau. Tadi sudah pemeriksaan kesehatannya. Oke. Nanti setelah itu semua itu dimasukkan melalui aplikasi. Jadi download LC Mil gitu ya. Jadi calon pengantinnya yang download? Calon Oke. pengantinnya itu nanti memasukkan data-data termasuk data kesehatannya. Oke, oke. Nah, kalau tadi ternyata waktu mendaftar itu masih ada tadi anemi dan sebagainya, iya. nanti akan keluar Mbak sertifikat beresiko. Oh. Ya, artinya bahwa pernikahannya boleh Tenang dilaksanakan, aja, tetap tidak akan ya, diundur. tidak Saya tahu Anda diundur, sudah nyebar undangan dan betul. sudah pesan souvenir ya. Souvenir, iya. Tetapi Tapi? diharapkan menikahnya itu ditunda ya sampai benar-benar ideal. Apa namanya? Hamilnya yang ditunda. Oke. Hamilnya itu ditunda. Nah, tapi ini ada pendampingan. Jadi kita punya yang namanya tim pendamping keluarga. Oh, Jadi ada. Jadi secara otomatis kalau kita sudah memasukkan akan terdampingi. Nah, Oke. tim pendamping keluarga itu ada 3 unsur, Mbak. Ya. Unsur bidan, Ya. terus tim penggerak PKK desa, Oke. dan kader KB. Oh. Nah, sehingga kan itu bisa terpantau dan sebagainya. Ya, ya, Nanti ya, ya. dimungkinkan untuk misalnya kunjungan rumah dan sebagainya. Tetapi Oke. ini bisa chat ya. Jadi sehingga Oke. nanti kalau harapannya kalau sudah sehat Ya. tadi secara pemeriksaan sudah baik, nanti mencoba lagi kalau sudah ada sertifikat ideal. Nah, Oh. ini baru nanti. Jadi itu LC-Mil tidak diisi sekali 2 kali aja ya? Iya, betul. Apalagi Nanti khusus untuk yang beresiko. Yang didampingi hanya yang beresiko saja atau gimana, Bu? Ya, yang ideal juga didampingi Oh, nanti ya. kan karena langsung ke ibu hamilnya Ya, ya, karena ya, ya. aplikasi itu bisa bersambung. Ya. Kalau itu misalnya dia dari catinnya Ya. juga kepada ibu hamil dan bahkan baduta dan balitanya Oke. bisa terpantau dengan pendampingan tim pendamping keluarga. Sampai dia akhirnya Ya. nanti hamil, Betul. melahirkan Tadi putra-putrinya. sehat termasuk tidak adanya yang bayi dilahirkan stunting. Ya. Nah, kita ke sana pendampingannya. Oke. Ada 1852 tim Pendamping? di DIY ini. Dari 3 TPK unsur tadi, itu? tadi Oh, unsur oke, itu. oke, Iya. oke. Itu kan dari masyarakat sekitar juga ya? Betul. Ada dari iya, TPPKK. masyarakat sekitar, iya. yang sudah diberikan orientasi, kami mempunyai kewajiban mengorientasi dan Iya, sebagainya. iya. Iya. Di tempat saya belum ada ya, nanti saya daftar jadi tim pendamping. Iya. Sejak kapan Bu ada LC-Mil itu, Bu? SMS sejak 2021. Oh, Ya, sudah. oke. Iya, jadi kita bekerja sama juga dengan Kementerian Agama, Iya. di mana saat calon pengantin mendaftarkan di KUA, Iya. yaitu diharapkan juga download
aplikasi LC Mil. Oke. Selain juga dia punya sertifikat bimbingan perkawinan. Oh, ada Jadi juga ada dua. dari KUA. Kementerian KUA ya. Jadi Ya. ada dua. Jadi selain dia punya sertifikat dari bimbingan perkawinan, Ya. ada juga sertifikat ideal untuk LC Mil. Jadi sehingga Oke. nanti saat ijab kabul bisa di Tunjukkan. ini ada dua sertifikat ini. Nah, Oke. artinya inilah kesiapan. Jadi seperti itu. Oh iya, menarik ya. Biasanya kan cuma tanda tangan ini aja ya, buku nikah, akad aja gitu. Besok disertakan juga sertifikat. Jadi kalau misalnya sampai sertifikat belum ada, wah berarti Anda belum ngisi LC Mil. Ketahuan ya Bu ya. Zaman kita dulu belum. Belum ada ya. Belum ada, Kan baru 2021 Bu. Iya. Jadi memang harus mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Di Kondisinya. bimbingan perkawinan itu juga teman-teman penyuluh KB Iya. diberikan kesempatan ya Bu Iya. untuk tadi menyampaikan tentang tentang stunting, Iya. tentang kesehatan reproduksi juga ya. Ya. Oke, dan ini kalau sudah menikah, kemudian akhirnya dia dapat sertifikat, oke ini sudah tidak beresiko, Iya. kemudian dia bisa hamil gitu ya. Iya. Nah ini baru gizinya harus asupannya Betul. kuat. Iya, Nanti kalau lahir Bu, bisa kelihatan nggak anak ini bakalan stunting atau enggak dari dia mulai lahir? Bisa. Ada Kelihatan. berat minimal kah? Ada. Berapa Bu? Kalau di bawah 2.500 gram, Itu kita sudah harus waspada ya? iya, risiko stunting. oke. Atau panjang badannya kurang dari 48 cm. Jadi kalau misalnya beratnya 2.600, tingginya 50, aman sudah ya itu? Ya, paling tidak melewati batas. Batasnya? Ya. Oke. Cuma gini, tadi Mbak Vira, saya mau menyampaikan bahwa kelihatan kan kemudian bahwa untuk upaya penanggulangan stunting ini banyak sektor yang nanti terlibat. Betul. Iya. Banyak Tadi OPD yang ada terlintas. Kementerian Agama tadi Iya. ya, yang untuk persiapan pernikahan. Iya. Jadi 3 bulan sebelum pernikahan itu mereka diminta untuk mendaftar. Kalau kemarin-kemarin kan 2 minggu, 1 10 hari. minggu, 10 Iya, hari gitu iya. boleh. Tapi sekarang bukan tidak boleh kalau ini, tapi dianjurkan 3 untuk bulan. 3 bulan. Nah ini yang mengawal nanti akan banyak. Iya. Mulai dari kelurahan RT Ya. kan, mulai daftar kan dari Iya. RT, kemudian desa, Ya. kemudian dari KUA ya yang di tingkat kecamatan. Kemudian dari KUA ketika mereka sudah mendaftarkan, mereka diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tentang kelayaan hamil. Oke. Nah, kemana? Ke puskesmas. Ya. Di puskesmas itu nanti akan diperiksa. Ada beberapa macam jenis pemeriksaan Ya. itu. Khusus calon pengantin ya? Itu calon pengantin, Oke. termasuk diberikan imunisasi. Oh iya. Di sana dikasih konsultasi tentang apa ya? Tentang seputar tentang kesehatan. Meskipun kemudian di KUA itu juga ada atau lembaga pernikahan yang ditunjuk itu juga ada kursus bagi calon pengantin. Oke. Dan kursus itu meliputi banyak hal gitu, Iya. ekonomi, pendidikan, kesehatan, Iya, iya, agama, begitu. Supaya tidak terjadi lagi begitu nikah kaget ya Bu? Iya. Nah, hasil pemeriksaan yang ada di puskesmas itu tadi kan sudah download aplikasi LC LC Mil. Mil. Ya. Hasilnya dari pemeriksaan di puskesmas itu kemudian calon pengantin ini untuk entry Ke LC Mil ke itu LC tadi. Mil. Nah, dari LC Mil ini akan dipantau kondisinya, perjalanannya seperti apa dan kapan boleh hamil. Oke. Nikah tetap jalan terus. Ya. Ya. Tinggal nanti kalau misalnya dia memang harus dipantau supaya dapat sertifikat tidak beresiko, baru silahkan untuk Iya. program hamil begitu ya. Nah, selama Oke. pemantauan itu, kalau ada hal yang bermasalah terkait dengan kesiapan kehamilannya, Iya. itu dilakukan intervensi. Ya. Misalnya, oh ternyata calon pengantinnya anemia, pucet, begitu ya. Hasil pemeriksaan HB-nya di bawah 11, begitu. Nah, itu kemudian diberikan intervensi dengan pemberian tablet FE. Oke. Asupan makanannya diminta untuk Iya. memperbaiki Iya, dan lain iya. sebagainya. Artinya calon pengantin ini harus jujur kalau ngisi LC Mil supaya tim pendampingnya juga nggak bingung gitu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi menarik setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dalam bincang hari ini menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya itu 13 Juni 2022. Nah kalau yang rotavirus itu masih nanti Pak 2023. Nah itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGC. Bu,
di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TB dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh, Bu. Iya toh. Ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati ya, Dek. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita masih mengenai menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Dan PR-nya masih ada 2%, kalau bisa standar itu ya kalau bisa diturunkan lagi, dinaikkan lagi, jangan cuma 14%. 14% sekian ya Bu ya? Iya. Kalau bisa turunlah, jangan segitu. Makanya ini butuh kerjasama berbagai pihak, berbagai macam elemen gitu ya, pentahelik, beberapa OPD, ternyata bukan tugasnya BKKBN, Dinas Kesehatan saja, semuanya ternyata begitu kita ngobrol tadi ya, dari Kementerian Agama juga ada. Nah, kalau tadi sudah bahas mengenai remaja, kemudian dia calon pengantin, kemudian sudah menikah, akhirnya melahirkan putra-putrinya, alhamdulillah tidak stunting gitu ya, tapi bisa terjadi nggak Bu? Oh, ini lahirnya normal, di atas 2,5 kilo misalnya, panjangnya juga normal, kita bisa tahu ini kita harus waspada stunting dari mana Bu? Jadi gini, ketika sudah lahir kemudian kondisinya normal, Yeah. itu bukan berarti aman loh ya. Nah Ya. ini loh, Karena Iya. ini masih dalam masa pertumbuhan. Yeah. Masa-masa emasnya kan belum terlewati nih, gitu. Jadi mesti harus dilakukan secara rutin, secara periodik, itu pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, yang paling mudah bagaimana? Lakukanlah datang ke posyandu untuk ditimbang setiap bulan. Anak yang sehat itu setiap bertambah umur, bertambah berat badannya, panjang badannya, perkembangannya. Gitu. Nah, ketika kemudian hasil pemantauan pertumbuhannya ke posyandu itu ditengarai tidak naik berat badan 1 kali, ini sudah harus waspada. Ada apa yang terjadi di sana? Sakitkah? Asupan gizinya kurangkah? Gitu. Kalau sudah 2 kali, bulan berikutnya ternyata tidak naik lagi. 1 kali saja kita perlu mencari faktor penyebabnya. Kemudian lakukan konsultasi. Kalau ada yang sakit, lakukan pengobatan. Kalau sampai 2 kali, kemudian di bulan berikutnya tidak naik, rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di sana. Apa faktor penyebabnya menjadi tidak naik? Karena begitu tidak naik 2 kali, dia kemudian ini disebut dengan gagal tumbuh. Setelah gagal tumbuh, kalau itu dibiarkan saja tanpa ada tindakan, kemungkinan dia akan jatuh pada underweight, berat badan kurang. Nah, kalau berat badannya tidak dikelola dengan baik, jatuhlah pada kondisi kurang gizi. Jadi kurang gizi itu dengan stunting beda Bu? Beda. Stunting itu menjadi tahapan paling akhir nanti. Jadi kurang gizi. Tadi ya dari berat badannya kurang gizi, kemudian jatuh pada kondisi gizi buruk. Nah, kalau sudah terjadi gizi buruk ini, risiko untuk menjadi stunting lebih dekat lagi begitu. Lebih banyak. Ya, lebih banyak begitu. Nah, terakhir itu adalah kondisi yang stunting itu tadi. Sebetulnya untuk menjadi stunting itu prosesnya tidak serta-merta. Butuh waktu yang agak lama. Jadi sebetulnya kita itu masih punya waktu untuk melakukan intervensi. Kalau kemudian bisa diketahui sejak awal, sejak dini. Begitu. Makanya kembali nih kejujuran yang paling penting. Cuma jangan juga beranggapan bahwa anak yang pendek, yang kecil itu stunting. Karena siapa tahu gennya emang membawa anaknya imut ya Bu ya. Itu tetap masih ada seperti itu ya. Oke, baik. Nah kalau tadi beberapa program sudah ada dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN ini yang lebih detail pastinya ya. Untuk program-programnya apa aja Bu terkait pencegahan stunting? Ya tadi programnya antara lain tadi disampaikan kita punya yang namanya Dapur Sehat Atasi Stunting. Biasa kita singkat DASAT ya. Ya ini di mana dihimbau untuk tadi bahan pangan lokal ya, misalnya seperti bagaimana misalnya di satu wilayah itu banyak peternak bebek misalnya. Nah, ini mengoptimalkan telur bebek ini untuk bahan makan lokal untuk diberikan kepada tadi yang berisiko stunting. Kemudian misalnya ada lele, bisa dibuat olahan-olahan lele dan ini juga protein ini yang bisa itu ya untuk mencegah atau tadi untuk pemberian makanan yang bergizi bagi risiko stunting seperti itu. Kemudian juga kami juga tanggal 1 sampai Juli sampai dengan 31 Agustus menghimbau untuk
Gerakan Ayo ke Posyandu dan BKB, Bina Keluarga Balita. Oke. Nah, di mana di sana nanti akan diberikan apresiasi kepada pemerintah daerah sebanyak-banyaknya siapa yang hadir di Posyandu, dan ini kita pantau. Oke. Kita pantau, kita bekerja dengan kader, dengan penyuluh KB berapa per desa begitu ya, sebanyak-banyaknya nanti akan diberikan semacam apresiasi. Nah, ini memang untuk mendorong agar tadi kesertaan untuk mengikuti kegiatan Posyandu, kemudian kehadiran, kemudian ke BKB ini juga berjalan. Kami juga dalam pemantauan stunting ini mempunyai yang namanya KKA, Mbak, Kartu Kembang Anak. Oke. Ya, di mana pemantauan motorik, kemudian pemantauan gerakan halus, kasar, pertumbuhan, perkembangan anak ini kita pantau dengan KKA itu. Diharapkan semua balita harus mempunyai KKA. Itu lepas Selain dari juga, buku KMS lepas ya? Iya, lain ya. Jadi punya KMS juga punya KAA, Kartu Kembang Anak, di mana orang tua bisa memantau. Jadi seandainya ada gerakan atau apa yang anak lambat itu bisa lebih cepat diberikan rujukan atau dan sebagainya. Memantau sejak dini. Oke. Itu antara lain. Baik. Nah, kemudian kalau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, ini kan ada Hari Keluarga Nasional. Himbauan kepada masyarakat, jangan cuma hari nasionalnya aja nih ya, jangan cuma memperingati aja gitu. Monggo, Bu. Ya, harapannya ya semua keluarga ini mengikuti kegiatan-kegiatan gitu ya sesuai kelompok umur. Ini sasarannya misalnya kepada kelompok Bina Keluarga Balita, di mana harapannya keluarga yang mempunyai balita itu mengikuti kegiatan, karena di sana sangat banyak manfaatnya untuk pertumbuhan anak seperti tadi. Kemudian juga keluarga yang mempunyai remaja, sasarannya adalah pada keluarga yang punya remaja, di mana di sana juga ada sharing terkait dengan permasalahan remaja sekarang juga cukup marak dan sebagainya. Kemudian bahkan ada lansia, jadi sasarannya adalah keluarga yang mempunyai lansia. Kami juga punya program-program terkait dengan sasaran ini, bahkan lansianya. Kami punya program namanya Sekolah Lansia. Sekolah Lansia ini diharapkan lansia ini menjadi lansia yang tangguh, produktif, mandiri melalui 7 dimensi lansia tangguh seperti itu. Kemudian remajanya juga kita ada bagi remaja itu ada pusat informasi konseling remaja dan sebagainya, kita harapkan hidupkan, dan kami mempunyai program membentuk duta genre tingkat desa atau tingkat kelurahan atau kelurahan, di mana setiap kelurahan itu ada satu pasang remaja gitu ya. Ini untuk sharing, untuk edukasi sesama remaja. Jadi peer education ya, peer education. Ini alhamdulillah DIY sudah 100% dan ini nanti dikukuhkan biasanya dengan bupati, oleh SK Bupati gitu ya. Kemudian untuk orang tuanya kita punya kelas orang tua hebat. Ya, ada juga percontohannya sudah ada di Kota Yogyakarta di kelompok BKB, ada di Ngampilan. Monggo seperti ini nanti diharapkan kelompok-kelompok yang sudah ada memang cukup banyak, ini lebih hidup, kemudian lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama tadi sesuai kelompok usia tadi. Dan bisa belajar dari BKB yang memang sudah bagus, supaya bisa ditirulah programnya seperti apa, sistemnya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Saya tertarik ke Bina Keluarga Balita gitu. Artinya kalau kita ngomongin stunting ini tidak melulu dari sisi ekonomi ya Bu ya. Kadang-kadang beliau-beliau yang memang mapan secara ekonomi, putra-putrinya bisa juga stunting. Jadi lebih kepada pola asuhnya. Itulah kenapa harus ada Bina Keluarga Balita di situ ya. Oke, baik. Saya ke Bu Endang, ada yang ingin disampaikan Bu kepada masyarakat? Jadi tadi kan disampaikan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Nah, kalau berkaitan dengan stunting, untuk pencegahan ini maka lakukan pemantauan pertumbuhan perkembangan secara rutin ke Posyandu. Ayo bawa ke Posyandu. Sebulan sekali ya Bu? Iya. Posyandu kita ini sekarang sedang dilakukan peningkatan kapasitas. Baik itu dari sisi SDM, sarananya dan lain sebagainya. Dari sisi SDM, para kader ini nanti akan dilatih dengan 25 kecakapan. Nanti akan ada kategori-kategori pada kader. Dia mampu berapa kecakapan, itu nanti disebut kader purwa, kader madya, gitu. Misalnya seperti itu. Dan Posyandu yang ada di masyarakat ini nanti akan menjadi
posyandu terintegrasi. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada posyandu balita, tidak ada posyandu remaja, tetapi nanti akan menjadi satu namanya posyandu. Posyandu ini akan melayani seluruh anggota keluarga yang ada. Jadi tidak hanya balita. Tidak hanya balita. Seluruh anggota keluarga akan bisa dilayani di posyandu. Nah, manakala pada kurun waktu tertentu pada bulan ini tidak bisa datang ke posyandu, itu akan dilakukan pemantauan bahkan mungkin kunjungan rumah bila mana diperlukan. Kenapa tidak datang ke posyandu? Nah, karena kemudian tidak terpantau kan kondisi kesehatannya sehingga memang perlu dilakukan kunjungan rumah. Nah, maka saya menghimbau pada seluruh keluarga yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan momennya Harganas ini, monggo bareng-barenglah kita mengakses layanan kesehatan baik yang berbasis masyarakat atau UKBM, dalam hal ini posyandu, atau akses pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Supaya kita bisa terpantau kondisi kesehatannya dan bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Bu Witri, ini banyak informasi yang saya dapatkan hari ini terkait dengan posyandu, bagaimana mencegah stunting, dari mulai remajanya harus disiapin. Banyak nih daging semua hari ini ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan banyak informasi tambahan terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat juga harus ikut andil dalam menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Pokoknya yang dari awal dicegah adalah satu, no seks bebas, kemudian tidak menikah dini, dan yang terakhir no narkoba. Itu aja dulu, setelah itu baru nanti LC Mil jangan lupa diisi kalau misalnya Anda ingin menikah 3 bulan sebelumnya harus sudah mendaftarkan supaya bisa dipantau. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini banyak manfaatnya untuk Anda semua. Ayo cegah stunting bersama-sama dan kita sukseskan angka stunting turun minim 2% di tahun 2024. Matur nuwun Bu Endang dan juga Bu Witri. Sampai jumpa lagi pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran kami. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kesedihan ini. Ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini. Ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini. Ku bertahan, aku pasti bisa.
Aduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Thomas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nolongin. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi. Kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas,
Rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.